Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudaraku, wabah corona telah memaksa kita untuk bertekun sehati sejiwa, khususnya sebagai satu keluarga. Mungkin inilah hikmatnya bagi kita. Kita berpantang dan berpuasa. Kita menjadi cahaya. Kita mulai dari antara kita sebagai satu keluarga. Inilah pertobatan kita. Kita merubah hidup kita yang sering sibuk dengan orang lain, sibuk dengan gadget masing-masing. Mari sekarang kita duduk bersama, berdoa bersama, makan bersama, dan teristimewa pada kesempatan ini. Mari kita hening sejenak, mempersiapkan diri untuk mengikuti devosi jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami berbahagia dan menganugerahkan apa yang kami butuhkan untuk bahagia. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang begitu melimpah. Kami mohon anugerahkanlah kepada kami kesabaran dan ketekunan dalam mengusahakan kebahagiaan kami. Semoga kami menghindari budaya instan dan mau berproses dengan kreatif untuk mencapai kebahagiaan. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Perhentian pertama. Yesus ditangkap dan diadili. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di Taman Getsemani, Yesus bergumul antara kehendaknya sendiri atau kehendak Bapa. Ya Bapa, jika mungkin, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Terima kasih atas teladan istimewa untuk mengikuti kehendak Bapa demi memulihkan martabat kami sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus, Engkaulah Gembala Agung. Hatimu selalu tergerak oleh belas kasihan melihat pergumulan jiwa kami, orang-orang berdosa. Bahkan Engkau rela memikul salib demi menebus kami dari belenggu dosa dan kematian lewat sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu. Ampunilah kami yang sering tidak tahan menderita, mau lari dari kenyataan. Jiwailah kami agar sanggup saling membantu dan menghidupkan sebagai saudara, supaya kerajaan-Mu semakin nyata di antara kami, dalam keluarga kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Perhentian kedua. Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para imam kepala sukses menghasut rakyat untuk meminta Pilatus menyalibkan Yesus.
rakyat Yahudi berseru, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Dalam semuanya itu, Yesus tetap tabah, tidak membalas. Dia rela menerima cercaan, hinaan, dan tuduhan yang merendahkannya. Tuhan Yesus, kami kagum atas ketabahan-Mu menerima kata-kata kasar dan tindakan bengis dari kaum Yahudi dan para algojo. Engkau diam dan tidak membalas fitnahan serta olok-olokan mereka yang membenci dan memusuhi-Mu. Ampunilah kami yang suka mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar, suka mengolok-olok teman dan saudara-saudari kami. Ampunilah kami yang sering menceritakan kelemahan sesama. Ampunilah kami yang sering tidak punya waktu untuk anggota keluarga. Ampunilah kami yang sering sibuk dengan pekerjaan, dengan gadget, dengan kepentingan sendiri. Terangilah hati dan budi kami, agar mampu memilih kata-kata yang bijak dan menghidupkan untuk membangun persaudaraan hidup. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus memikul salib dari tempat pengadilan menuju tempat tengkorak. Yesus digiring sambil dipermalukan dan dipukuli para algojo. Akhirnya Yesus tersungkur jatuh dan tertindih kayu salib. Dialah Sabda yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yesus merasakan kerapuhan raga manusia yang tidak kuat menahan beban salib kehidupan. Tuhan Yesus, kerapuhan tubuh kami sungguh kami alami lewat wabah virus corona ini. Ampunilah kami. Bebaskanlah kami dari yang jahat, bebaskanlah kami dari ancaman virus ini. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kasih seorang ibu kepada anaknya sungguh luar biasa, tak pudar oleh kebengisan para serdadu sekalipun. Itulah kasih Bunda Maria, hati yang hancur menyaksikan derita puteranya. Ketidakberdayaan menghadapi kekerasan para algojo tidak menghalangi Maria untuk tetap memberi dukungan dan kekuatan kepada Yesus. Dengan setia Bunda Maria mengikuti jalan salib Yesus. Ya Bunda, tolonglah kami, tolonglah dunia ini dari ancaman virus corona. Ya Yesus, kuatkanlah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini.
Perhentian kelima. Yesus dibantu Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Simon dari Kirene tidak menolak Yesus. Ia juga tidak menanyakan upah. Ia rela berbagi tenaga dalam memikul beban. Tuhan Yesus, Engkau menghendaki agar kami hidup saling membantu, rela berkorban untuk saling membahagiakan. Ajarlah kami untuk mengarahkan hidup kami kepada sesama, karena Engkau hadir juga dalam diri mereka, khususnya dalam keluarga kami. Ya Yesus, ampunilah kami yang sering menolak meringankan beban orang lain. Ampunilah kami yang selalu merasa bahwa kami harus dibantu, harus diperhatikan, karena kamilah orang yang paling susah dan malang di dunia ini. Bantulah kami membentuk hati yang peduli terhadap sesama dengan mau berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta milik demi sesama yang menderita. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Perhentian keenam. Wajah Yesus diusap oleh Veronika. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di tengah lautan kekasaran dan kebengisan para prajurit, muncul seorang wanita, Veronika. Ia maju tanpa takut, menerobos barisan para prajurit dan mengusap wajah Yesus dengan sehelai kain. Veronika tidak peduli dengan resiko dan bahaya yang mengancam. Tetapi tiada kurban yang percuma dalam Kristus. Maka Veronika mendapat gambar wajah Yesus. Tuhan Yesus, kami ingat para dokter, perawat, dan para relawan yang berjuang untuk membantu saudara-saudari kami yang terserang virus corona. Bantulah mereka, lindungilah mereka. Kuatkan dan mampukan mereka menjadi alat-Mu sendiri bagi para penderita dan bagi keluarga mereka. Ampunilah kami yang sering takut menderita bagi orang lain. Ampunilah kami yang sering menghitung-hitung pemberian dan pengorbanan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Perhentian ketujuh. Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Jalan salib yang panjang dan berat membuat Yesus jatuh kedua kalinya. Namun Yesus berdiri lagi tanpa malu. Yesus ajarkan semangat pantang menyerah dalam menjalani kehidupan dan mewujudkan kehendak Bapanya. Yesus tidak putus asa walau penderitaan dan kekerasan bertubi-tubi menghantamnya. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur karena Engkau memberikan teladan untuk pantang menyerah dalam menebus dan menyelamatkan kami. Semoga kami tidak menyerah dalam kesulitan ini. Ada banyak perubahan dan kesulitan karena virus corona ini. Bantulah kami untuk selalu bangkit dan menemukan kekuatan serta pengharapan baru untuk maju terus pantang mundur. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Perhentian ke-8. Yesus menghibur para wanita Yerusalem. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kepada para perempuan yang mengikutinya, Yesus berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami untuk menangisi dosa kami dan anak-anak keturunan kami. Karena Engkau tidak membutuhkan pembelaan kami, tetapi kamilah yang perlu dibela dan perlu menangisi hidup kami yang penuh dosa. Bantulah kami menemukan jalan keluar dari kesulitan yang melanda dunia ini. Berilah hikmat dan kebijaksanaan kepada manusia agar menemukan obat yang ampuh dari segala sakit dan kelemahan manusiawi kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Mendekati puncak bukit Tengkorak, Tuhan Yesus jatuh lagi tertindih salib berat. Tenaga Yesus kian berkurang dan tubuh Yesus kian lemah. Tetapi cambuk para algojo tidak pernah berhenti mendarat di sekujur tubuhnya. Hanya tersisa semangat yang besar dan kehendak yang kuat karena cinta. Yesus bangkit lagi untuk menyelesaikan kurban penebusan dan jalan penyelamatan ini. Tuhan Yesus, kami kagum dengan kesetiaan dan komitmen-Mu untuk menyelesaikan kurban penebusan dan jalan penyelamatan bagi jiwa-jiwa orang berdosa. Bantulah kami berkomitmen dengan kuat dan setia sebagai pengikut-Mu, khususnya dalam membangun keluarga Kristiani sejati. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para prajurit mengambil pakaian Yesus lalu membaginya menjadi 4 bagian.
Setiap prajurit mendapat satu bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas sampai ke bawah, hanya satu tenunan saja. Karena itu para prajurit membuang undi untuk menentukan siapa yang akan mendapatnya. Begitulah Yesus ditelanjangi oleh para algojo di depan banyak orang. Dia yang kaya sekarang menjadi miskin semiskin-miskinnya, agar kita semua kaya di hadapan Allah dan selamat. Dia yang penuh kuasa sekarang dilucuti semuanya untuk solider dengan kita yang sering menyalahgunakan kekuasaan kita untuk kesenangan diri sendiri. Tuhan Yesus, ketidakberdayaan kami manusia juga sementara ditelanjangi oleh wabah virus corona. Apa artinya jabatan, kekayaan, penampilan? Semuanya tidak berdaya dan tak berarti. Hanya Engkaulah andalan kami. Bantulah kami menyangkal diri kami dan mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Ampunilah kami yang suka mengandalkan diri dan mengorbankan orang lain, menelanjangi sesama, gerejamu, bahkan keluarga sendiri, entah secara langsung pun lewat media sosial. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sengsara dan derita Yesus makin memuncak. Di Bukit Golgota tubuh Yesus dibaringkan di atas kayu salib. Kemudian kedua tangan dan kakinya dipaku pada kayu salib. Yesus disalibkan bersama dua orang penjahat. Di kepala Yesus dipasang mahkota duri dan lambungnya pun ditikam dengan tombak. Pilatus menyuruh memasang tulisan di atas kepala Yesus yang berbunyi, "Inilah orang Nazaret, Raja bangsa Yahudi." Tuhan Yesus, ampunilah kami. Kami yang berdosa, tetapi Engkau yang digiring dalam kekerasan dan kesengsaraan menuju penyaliban yang keji. Bantulah kami hidup pantang menyerah dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, baik dalam keluarga pun dalam masyarakat. Bantulah kami bertahan dalam kesulitan hidup ini, setia membangun pola hidup sehat demi nilai kemanusiaan yang luhur. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus bersengsara sampai mati. Tangan dan kakinya yang selalu menolong sekarang dipaku pada salib. Bibirnya yang mengajarkan keselamatan sekarang dibalas dengan anggur asam, dan hatinya yang selalu tergerak oleh belas kasihan sekarang ditembusi tombak yang bengis, dan mengalirlah darah dan air, lambang sakramen-sakramen gereja. Sebagai manusia,
Yesus merasa sendirian menghadapi kematian itu, sehingga ia berseru, "Ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan Daku?" Namun Yesus tetap setia menjalankan tugas ini sampai tuntas. Yesus menengadah ke langit dan berkata, "Sudah selesai." Kemudian menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus, lewat hidupmu, teristimewa lewat sengsara dan wafat-Mu, Engkau telah mengingatkan bahwa selama kami memiliki tubuh ini, kami takkan pernah bebas dari sakit, derita dan sengsara, bahkan kematian. Bukan karena Engkau sedang murka dengan kami, tetapi karena keterbatasan manusiawi kami. Sekaligus dalam keterbatasan itu, kemuliaan kasih-Mu tak mungkin dibatasi. Mampukan kami percaya dan mengambil tindakan yang sesuai iman yang benar, iman yang nyata dalam perbuatan. Dengan demikian kami mampu menjadi garam dan terang bagi sesama, dan kelak menikmati kehidupan yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah Yesus wafat, Yusuf dari Arimatea memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus dimakamkan. Pilatus meluluskan permintaan itu. Maka Yusuf dari Arimatea menurunkan jenazah Yesus dibantu oleh Nikodemus yang juga datang ke tempat itu. Bunda Maria memangku jenazah Yesus. Tuhan Yesus, dengan wafat di salib, Engkau memberi kami hidup yang baru. Bebaskan kami dan dunia ini dari dosa dan dari wabah penyakit yang mengancam. Bunda Maria, pangkulah kami anak-anak-Mu agar terlepas dari penderitaan dunia ini. Bantulah keluarga kami bangkit untuk hidup baru yang saling mencintai dengan sungguh. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah diturunkan dari salib, jenazah Yesus dimakamkan. Dengan sempurna, Yesus telah menunjukkan solidaritasnya dan kebersamaannya untuk manusia dalam kehidupan dan kematian, serta dalam kesunyian makam. Sungguh, Dia adalah Allah beserta kita. Tuhan Yesus,
Engkau tahu sedalam-dalamnya kegelapan hidup kami karena dosa-dosa kami. Engkau tahu pula kegelisahan kami manusia di tengah kegelapan hidup karena wabah corona ini. Kami percaya ini bukan ujian darimu, karena inilah tanda nyata kelemahan kami manusia. Bantulah kami untuk percaya bahwa di dalam kelemahan kami, kekuatan cinta dan penyelamatanmu semakin sempurna. Buatlah kami tabah dan terus berjuang menemukan jalan terang untuk keluar dari kesulitan ini. Kobarkan semangat kami untuk tetap bersatu dalam cinta, baik dalam keluarga pun dalam gereja dan masyarakat. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Saudara-saudari, marilah sekarang kita mendoakan doa agung yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami giat mendengarkan dan melaksanakan sabda-Mu, agar mampu menata persekutuan yang saling menghidupkan dan saling membantu sebagai saudara, demi kesejahteraan bersama, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Janganlah kau tegarkan hatimu, dengarkanlah suara Tuhan pada hari ini. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur bahwa demi keselamatan kami, maka Yesus Kristus Putra-Mu rela mengalami sengsara sampai wafat di salib, namun bangkit jaya pada hari ketiga. Semoga dengan merenungkan jalan salib Putra-Mu, kami menjadi sadar bahwa betapa berharganya kehidupan yang dianugerahkan kepada kami, serta betapa besarnya tanggung jawab sosial yang dipercayakan kepada kami untuk saling membantu sebagai keluarga. Semoga kami semua semakin berani berkorban dan terlibat dalam gerakan pelayanan kemanusiaan, membela kehidupan, dan menjaga persaudaraan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.